Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Berjumpa kembali dengan Pak Wawan dalam channel Wawan Sujanarko. Kali ini Pak Wawan akan membahas materi vektor untuk matematika SMA kelas 10. Ayo kita simak dan tonton videonya. Kita awali dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Vektor adalah besaran yang memiliki panjang dan arah. Di sini terlihat, perhatikan. Jadi arahnya sesuai dengan anak panah. Terlihat bahwa vektor dari B ke Q itu akan berbeda dengan vektor dari Q ke A atau Q ke P. Akan terlihat. Jadi boleh dikatakan vektor P ke Q itu berbeda, tidak sama dengan vektor dari Q ke P, meskipun panjang PQ sama dengan panjang dari QP. Berikutnya, notasi vektor. Vektor A dinotasikan dengan huruf A kecil. Atau kalau menggunakan huruf kapital, kita harus menggunakan dua buah huruf. Misalkan vektor dari P ke Q, kita tulis vektor PQ. Lebih tepatnya harus ada tanda panah di atasnya. Sementara panjang vektor PQ atau panjang vektor A ditulis dengan tanda mutlak A atau tanda mutlak PQ. Berikutnya, vektor di ruang 2. Pengertian vektor ruang 2 di sini adalah vektor pada koordinat kartesius, yaitu koordinat XY. Pada vektor ruang 2 atau yang kita kenal di sini adalah vektor pada koordinat XY, berarti kita bicaranya adalah koordinat. Kita bicara antara sumbu X dan bicara antara sumbu Y. Misalkan kita bergerak dari posisi titik 0,0 yang kita sebut juga dengan titik O 0,0, bergerak ke titik A dengan posisi misalkan koordinatnya adalah X, Y, berarti ini kita sebut dengan nama vektor OA. Vektor OA bisa ditulis dengan 3 cara. Bisa ditulis dengan sebutan vektor baris, bisa ditulis dengan cara namanya vektor kolom, bisa ditulis dengan vektor basis. Kalau OA ditulis dengan vektor baris, berarti A adalah X, Y, kita tulis horizontal. Kalau kolom nulisnya ke bawah X, Y. Jika basis menulisnya adalah XY ditambah XY. Contoh, misalkan titik A adalah min 2,5, berarti vektor baris OA sama dengan A, bisa kita tulis ini min 2,5. Jika kita menulis dalam bentuk vektor kolom, berarti A adalah tulisnya ke bawah, yaitu min 2,5. Jika kita menulis dalam bentuk basis atau bentuk vektor yang kita menggunakan I dan J, berarti A kita menulisnya adalah min 2I ditambah positif 5J. Berikutnya kita lanjutkan. Untuk
vektor posisi. Jika diketahui titik x1,y1, titik A x1,y1, titik B x2,y2, berarti tadi vektor posisi titik A adalah x1y1 secara kolom nulisnya. Vektor posisi titik B adalah B, yaitu x2y2. Vektor posisi titik AB berarti adalah B dikurang A, berarti x2 dikurang x1 dan y2 dikurang y1. Untuk bisa lebih dipahami, nanti akan Bapak bahas dalam bentuk contoh soalnya. Sebelum contoh soal, perhatikan dulu yang ketiga, ada vektor satuan. Vektor satuan dari A adalah vektor yang searah dengan A dan panjangnya satu satuan. Ditulis notasinya seperti ini. Jadi A adalah, ini perhatikan notasinya, yaitu A dibagi panjang A. Jadi ini notasi seperti ini dibaca adalah panjang. Berarti kalau seperti ini kita membacanya adalah panjang A. Berikutnya vektor 0. Vektor 0, vektor dikatakan 0 atau vektor yang panjangnya 0 dan arahnya tak tentu dilambangkan dengan 0 dengan kita berikan garis atau topi di bagian atas. Berikutnya yang kelima yang perlu dipahami oleh kalian adalah hubungan dua vektor. Kesamaan dua vektor. Vektor dikatakan sama, cermatin jika besar dan arahnya sama. Jadi ada dua hal yang harus dicermati. Apabila vektor dikatakan sama, harus memiliki besar yang sama dan arahnya sama. Berikutnya, dua vektor dikatakan berlawanan jika besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Ini misalkan, jadi AB itu berlawanan dengan BA. Otomatis besar AB sama dengan panjang dari BA. Penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor dapat dilakukan dengan dua buah cara kalau untuk menggambarnya. Yang pertama adalah kita gunakan ini, yaitu yang pertama ini kita gunakan namanya aturan segitiga. Konsepnya adalah jika vektor U ditambah vektor V, berarti yang kita asumsikan namanya adalah vektor W yang sama dengan U plus V. Langkahnya adalah kalau dengan cara segitiga, tinggal letakkan titik pangkal dari vektor P pada ujung dari vektor U. Ini di sini adalah vektor U, sementara ini titik pangkal vektor V kita letakkan pada ujung dari vektor U tanpa merubah panjang dan arahnya. Ini vektor V. Dan dari titik pangkal vektor U kita tarik garis lurus ke titik ujung atau titik tangkap dari vektor V, itulah U tambah V yang tadi kita asumsikan namanya adalah W. Itu dengan menggunakan aturan segitiga. Yang kedua, kita gunakan aturan dengan cara jajar genjang. Kalau dengan jajar genjang, langkahnya adalah titik tangkap atau awal dari vektor kita ketemukan. Ini vektor U, kita temukan vektor V, kita buat garis bantu yang sejajar dengan vektor V dan vektor U, kita tarik dari titik pangkal ke ujung sini, inilah adalah vektor W. Secara teknik menggambar seperti itu. Ada dua buah cara, yaitu dengan aturan segitiga dan dengan aturan jajar genjang. Secara perhitungan,
Jika diketahui vektor U AB, vektor V CD, maka A plus V tinggal A tambah C dan B tambah D. Sementara panjang U plus V tadi udah Bapak sampaikan di atas, ini membacanya panjang U tambah V adalah tinggal akar dari A plus C kuadrat ditambah B plus D kuadrat. Untuk selisih vektor berarti serupa dengan yang tadi, penjumlahan, selisih atau pengurangan dua vektor ditulis U men V didefinisikan sebagai U tambah min V atau min V. Berarti artinya jika ada vektor U ditambah V, kita harus merubah. Ini kalau ini V, ini adalah min V. Tadi ingat di atas, vektor V sama min V merupakan vektor saling berlawanan. Berarti kalau arah V ke arah atas, min V pasti ke arah bawah, tapi tidak mengurangi nilai panjangnya. Sehingga U min V akan seperti ini gambarnya. Secara perhitungan serupa, kalau U min V tinggal A min C, B min D. Demikian juga dalam cara menghitung nilai panjang dari U min V, kita menggunakan rumus yang sama pada saat kita menggunakan rumus panjang penjumlahan U plus V. Berikutnya kita akan bahas contoh terlebih dahulu. Nah, perhatikan, kita akan bahas contoh terlebih dahulu. Semoga dengan contoh bisa membuat kalian lebih memahami tentang vektor. Ada vektor A min 63, vektor B 2 min 1, vektor C 4 min 2. Ini sebaiknya tidak menggunakan lambang strip, sebaiknya menulisnya adalah A sama dengan min 63, B sama dengan 2 min 1, dan C sama dengan min 4 2. Kita ditanya yang A, tentukan 2A min B tambah C. Berarti penyelesaiannya bisa sangat sederhana, yaitu A tadi, yang untuk yang A 2A, berarti tinggal 2 kita kalikan dengan dari komposisi vektor atau kolom vektor A, yaitu min 63 min B. B nya adalah 2 min 1 plus 3C, berarti plus 3 dikali min 4 2. Berarti kita dapatkan hasilnya menjadi 2 kali min 6 adalah min 12, 2 kali 3 adalah 6, tetap min 2 min 1 ditambah 3 kali min 4 min 12, 3 kali 2 6. Selanjutnya bisa ditentukan hasilnya tinggal min 12 min 2 plus min 12 6, min menjadi plus 1 dan plus 6. Berarti nilainya adalah min 12 min 2 min 14 min 12, berarti min 26. 6 tambah 1 7 dikurang tambah 6 berarti adalah 13. Berarti nilai dari 2A min B plus 3C adalah vektor min 26 13. Untuk yang B, min A berarti tinggal min 6 3 ditambah 2B, berarti 2 dikali 2 min 1 min 2, C nya adalah min 4 2. Berarti kita kalikan tanda min kali min 6 menjadi 6, min kali 3 menjadi min 3,
ditambah 2 kali 2 4, 2 kali min 1 min 2, min kali ke dalam berarti kita bisa lihat adalah menjadi min 2 kali min 4 adalah min 8, 2 kali 2 adalah 4, minnya tetap Bapak tulis, berarti waktu mengalihkan ke dalam hanya angka 2 saja. Hasil akhirnya berarti 6 tambah 4 min 8 berarti plus 8 min 3 plus kali min menjadi min 2 min 4 berarti hasilnya adalah 18 min 3 min 2 min 4 berarti min 5 min 4 min 9. Demikian yang Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini untuk vektor bagian pertama. Semoga bisa dipahami. Sampai ketemu pada lanjutan vektor bagian kedua. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa masih masa pandemi, kita berdoa bersama segera pandemi corona bisa segera berakhir. Jangan lupa kalau mau terpaksa harus keluar rumah, lakukan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menghindari kerumunan atau menjaga jarak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.